Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Para alter egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 27. Di awal video ini, saking ketakutannya karena si Topeng Hao bisa mengetahui keberadaannya, Seongjin yang merasa mengacaukan mantranya sendiri pun memutuskan hanya ada satu cara untuk menangani hal ini, yaitu kalau ia mati sekarang juga, ia bisa pergi ke surga dengan damai. Tentu saja, tindakannya yang langsung ia melompat melalui jendela sontak membuat detektif Hancur langsung terpenyat kesal, karena awalnya ia mengira jika Seongjin punya cara untuk menangani si Topeng Hao. Oleh karena itu, detektif Hancur pun yang menarik kerah bajunya, meneriakinya bodoh, juga memberitahunya jika si Topeng Hao itu hanya menargetkan para penjahat dan Seongjin akan baik-baik saja karena tak melakukan kejahatan apapun. Seketika itu juga, Seongjin pun merasa lega karena mendengarnya membuatnya merasa agak tenang. Tetapi entah kenapa, tubuhnya terasa begitu lemas tak bertenaga sampai pingsan di sana seketika itu juga. Yang untuk kembali mengejutkan detektif Hancur hingga langsung meneriaki memanggil para perawat untuk membantunya. Di saat yang sama, di luar rumah sakitnya, Hans yang memperhatikan gerak-gerik mereka dari awal merasa jika Seongjin cukup menarik, karena sepertinya Seongjin merupakan penyihir hitam yang cukup jago. Meskipun begitu, karena Hans merasakan tak adanya sedikitpun aura jahat darinya, ia tak keberatan untuk bertemu dengannya lagi nanti. Keesokan sorenya, Sungyun yang telah melihat berita yang beredar di internet bisa menyimpulkan jika popularitas Hans telah meroket tak terkendali. Beberapa orang bahkan memanggilnya pahlawan kegelapan. Tetapi hal itu tak membuatnya merasa senang. Malahan, hal ini bisa jadi sebuah masalah untuknya. Oleh karena itu, Sungyun pun harus mencari cara untuk meredam popularitas Hans bagaimanapun caranya. Namun, di saat Sungyun dipusingkan akan bagaimana caranya beroperasi sebagai Hans sekarang, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika mendengar suara ketukan di pintu apartemennya. Oleh karena itu, meskipun Sungyun merasa gugup karena ia tak punya janji temu dengan siapapun hari itu, Sungyun pun memberanikan dirinya untuk membuka pintu apartemennya. Untungnya, meskipun ada seorang yang mengetuk pintunya sempat bercanda sebagai kurir makanan, Sungyun bisa langsung menilai seorang tersebut yang mana merupakan teman kecilnya yang bernama Kang Taesan. Dengan begitu, setelah berbahasa-basi sebentar di luar, meskipun Sungyun tak menduga jika Taesan akan mengunjunginya, Sungyun pun segera mengajak Taesan untuk masuk ke dalam. Sehingga Taesan yang merasa aneh dengan sikapnya pun bertanya, kenapa Sungyun bereaksi seperti itu meskipun sudah lama sejak ia berkunjung terakhir kali. Sungyun yang tak bisa menjawabnya pun hanya bisa tertawa canggung. Karena meski Taesan memang temannya, tetapi Taesan adalah orang terakhir yang mau ditemuinya sekarang ini. Karena Taesan ini merupakan anggota Biro Manajemen Kemampuan Divisi Investigasi Kejahatan. Bagaimanapun, Taesan tetap satu-satunya temannya sejak kecil, dan bahkan saat masa hikikomorinya dahulu, Taesan lah yang terus mengunjunginya dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, Taesan ini bisa disebut temannya yang sangat berharga. Kemudian, sembari menikmati ayam goreng dan bir yang dibawanya, Taesan yang terus memperhatikan Sungyun pun mengatakan jika sekarang ini Sungyun kelihatan agak berbeda, seperti Sungyun telah menemukan alasan untuk hidup. Dengan santainya, Sungyun pun memberitahunya jika ia juga tak boleh terjebak terus pada masa lalu. Dan ia juga yakin orang tuanya juga tak mau ia terus begitu. Mendengar perkataannya, seketika itu juga Taesan tak bisa meredam perasaan senangnya, di mana ia begitu sumringah karena Sungyun mungkin tak tahu seberapa khawatir ia padanya selama ini. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Sungyun yang merasa agak malu pun memberitahunya karena ia tak seburuk itu. Akhir-akhir ini juga, ia bahkan kadang-kadang keluar rumah yang tentu membuat Taesan terperanjat saking tak menduganya. Meskipun begitu, Sungyun dengan tulus berterima kasih padanya karena pada saat masa-masa sulitnya, Taesan selalu muncul seperti ini. Tentu saja, ucapan terima kasihnya membuat Taesan terdiam di tempatnya. Meskipun begitu, melihat keadaan Sungyun hari ini,
Taesan rasa akhirnya ia bisa memberitahukannya pada Sung Yun. Apakah Sung Yun bisa tahu alasannya bergabung dengan divisi investigasi? Sung Yun yang pernah mendengar alasannya pun mengatakan, tentu saja ia mengetahuinya. Karena Taesan sudah seperti keluarga bagi orang tuanya. Taesan sudah dianggap sebagai anak kandung mereka sendiri. Dan setelah mereka meninggal dalam kecelakaan, Taesan bergabung dengan divisi itu. Mendengar hal itu, Taesan yang siap mengatakan kebenarannya pun menjelaskan, benar saat itu memang begitu. Semua orang bilang kecelakaan ini adalah serangan acak yang dilakukan seorang awak nar. Itulah yang diyakini semua orang sampai sekarang. Tetapi ia tak lagi merasa begitu. Selama ini ada sekelompok orang yang bekerja dari kegelapan. Mereka menyebut dirinya sebagai masyarakat pembalasan agung. Mereka sangat teliti. Sampai sekarang pihaknya belum pernah menangkap keberadaannya. Tetapi Sung Yun pasti sudah melihatnya di berita. Jika si Topeng Haho memberi pihaknya petunjuk pertama, bagaimanapun juga ia akan terus memberitahu Sung Yun perkembangannya. Tapi dengan sebuah syarat, Sung Yun tak boleh bilang pada siapapun soal ini. Tentu saja apa yang dijelaskan Taesan membuat Sung Yun tertawa dalam hati. Apakah operasinya sebagai Hans terlalu berlebihan, bahkan sampai dibilang memberi petunjuk pada biro manajemen. Meskipun begitu, karena Sung Yun tak bisa memberitahukannya kebenarannya, Sung Yun pun hanya tertawa mengiyakannya. Terlebih, tak ada orang lain yang bisa diberitahu soal ini. Dan untuk menjauhkannya dari prasangka, Sung Yun pun bertanya, kenapa biro manajemen memburu si Topeng Haho? Padahal dari berita yang ia baca, sejauh ini si Topeng Haho lumayan menakjubkan. Tanpa tahu jika Sung Yun lah yang mengendalikan si Topeng Haho, Hans, Taesan pun menunjukkan kekesalannya pada keputusan biro manajemen. Kenapa juga mereka mengejar orang yang melakukan hal baik? Karena harusnya mereka membiarkan saja si Topeng Haho melakukannya. Tentu saja, sikapnya yang seperti itu membuat Sung Yun merasa senang. Karena setidaknya teman masa kecilnya itu berada di pihaknya. Oleh karena itu, Sung Yun pun mengajaknya minum-minum sampai malam. Di mana setelah mereka menghabiskan beberapa kaleng bir, Taesan pun mengomentari novel yang ditunjukkan oleh Sung Yun. Bahkan Taesan yang tak bisa menahan tawanya menyuruh Sung Yun untuk menyerah saja jadi penulis. Kenapa pula Sung Yun malah mengangkat hal klise seperti pahlawan dan raja iblis? Terlebih, Sung Yun menamai raja iblisnya dengan Hans, yang terdengar begitu konyol di telinganya. Mendengar komentarnya, Sung Yun pun tentu langsung mendebatnya. Karena baginya, hal klise semacam itu sangatlah klasik. Dan tak ada yang salah dengan penamaan Hans yang dibuatnya. Meskipun begitu, Taesan kembali menyanggahnya. Di mana dari pandangannya, itu bukankah klasik melainkan menggelikan. Karena kalau namanya itu berhubungan dengan sesuatu yang pernah dilakukan sampai ada yang tewas, Taesan menyarankannya untuk menganggap namanya itu sebagai sebuah singkatan. Seperti Hans, singkatan dari Hannibal Strauss. Tentu saja, sarannya itu membuat Sung Yun tertarik. Akan tetapi, di saat Taesan memberitahunya, jika Sung Yun boleh meminta sarannya kapan saja kalau Sung Yun berniat serius menjadi penulis. Tiba-tiba saja ponsel Taesan di sakunya berdering. Hingga Taesan yang langsung mengeceknya pun bangkit dari kursinya. Karena sudah saatnya ia pergi bekerja. Bahkan meskipun Sung Yun telah bertanya, apakah harus sekarang juga perginya? Taesan yang mengenakan jaketnya hanya mengatakan, jikalau ketua tim selanya itu bilang ia harus muncul hari ini. Oleh karena itu, mau tak mau ia harus pergi memenuhi panggilannya. Mendengar hal itu, Sung Yun yang tak bisa menahannya pun tak sengaja teringat dengan nenek Taesan. Sehingga sebelum Taesan meninggalkan apartemennya, Sung Yun pun menanyakan kabar neneknya pada Taesan. Seketika itu juga, Taesan yang telah megang-gagang pintu apartemennya pun terdiam. Lalu, setelah berpikir sebentar, Taesan pun berbalik memberitahu Sung Yun jika sejujurnya kondisi neneknya sekarang ini semakin memburuk. Bahkan, Sung Yun mungkin harus mulai mempersiapkan diri secara mental. Bahkan, Sung Yun mungkin harus mulai mempersiapkan diri secara emosional. Tentu saja, apa yang dikatakan Taesan sontak membuat Sung Yun terkejut. Akan tetapi, meskipun Sung Yun kembali bertanya, apakah ada yang bisa ia lakukan untuknya, Taesan menggelengkan kepalanya cepat. Sung Yun tak perlu mengkhawatirkannya, karena bagaimanapun caranya,
ia akan menanganinya sendiri. Dan Soo-hyun hanya perlu fokus pada tulisannya saja. Tepat setelah mengatakan itu, Tae-san pun pergi meninggalkan apartemennya, yang membuat Soo-hyun kembali teringat dengan masa kecilnya, di mana nenek Tae-san yang membelikannya jajan mengatakan kalau Daeng Sung-hyun mau, Soo-hyun bisa langsung mengatakannya kepadanya, karena temannya Tae-san tak ada bedanya dengan cucunya sendiri. Terlebih, dulu saat Soo-hyun sering bermain dengan Tae-san, neneknya selalu memperhatikannya, bahkan sampai hal terkecil sekalipun. Tapi sekarang, mendengar neneknya yang sakit parah, di saat Tae-san selalu ada untuknya di waktu-waktu sulit, Soo-hyun pun merasa begitu tak berguna untuk Tae-san. Namun, di saat Soo-hyun memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Soo-hyun mendapatkan sebuah ide yang brilian. Karena meskipun Tae-san mengejek pilihan namanya, karakter dengan nama yang menggelikan itulah yang akan membantu neneknya. Di mana untuk menyembuhkan seseorang, perlu seorang healer ataupun seperti pendeta. Dan Soo-hyun punya seorang yang tepat untuk hal itu, familiar dengan iman yang diakui oleh Usup Agung dan kekuatan suci yang luar biasa. Dengan kata lain, Avatar Heinlein bisa menyembuhkan neneknya Tae-san. Akan tetapi, ada satu masalah untuk ide briliannya itu, yaitu bagaimana caranya Soo-hyun memanggil Heinlein ke bumi. Karena kalau Heinlein menghilang tepat setelah dia diangkat terus menjadi pahlawan, orang-orang di kuil suci pasti akan salah paham. Oleh karena itu, Soo-hyun pun memutuskan untuk sekarang ia hanya akan menunggu waktu yang tepat. Kita beralih ke kerajaan Thalia dan dunia lain, di mana di saat Diana dan Aaron akan kembali ke toko pamannya setelah selesai berbelanja apel, Aaron malah tak sengaja menjatuhkan satu buah apelnya yang langsung menggelinding ke depan. Untungnya, saat Aaron berusaha mengejar apelnya, apel tersebut berhenti tepat di kaki seorang pria yang langsung mengambilnya sembari mengatakan jika Aaron harus berhati-hati dalam membawa apelnya. Namun, alih-alih mengucapkan terima kasih karena pria itu telah menghentikan apelnya, Diana dan Aaron malah terdiam sebentar di depannya. Karena pria yang menghentikan apelnya itu adalah Hanstu, yang telah menyelamatkan mereka dari kota Azantu. Tentu saja, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenalinya, hingga langsung tersenyum senang menyapanya. Meskipun begitu, Aaron sendiri menampaknya masih tak percaya apakah pria di depannya ini benar-benar Hanstu yang ia kenal, karena penampilannya sedikit berubah sejak terakhir kali mereka bertemu. Untungnya, Hanstu tak mempermasalahkan hal itu, karena wajahnya memang agak berubah setelah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu, setelah Hanstu mengembalikan apelnya, Diana yang merasa begitu senang pun bertanya, kenapa Hanstu baru muncul sekarang setelah 7 bulan lamanya? Dan mungkinkah Hanstu ada di urusan di kotanya karena datang menemuinya seperti ini? Tentu saja, pertanyaan Diana membuat Hanstu ternyata kaget. Bagaimana bisa Diana menebak niatnya dengan tepat? Bahkan, meski Hanstu menyangkalnya jika ia datang untuk mengunjungi mereka, Diana tetap memintanya untuk langsung saja mengatakan niatannya, karena ia lebih nyaman kalau Hanstu berterus terang kepadanya. Dengan begitu, Hanstu yang tak bisa menang dari mereka berdua pun segera mengatakan tujuannya. Bisakah ia sekali lagi mempekerjakan Diana? Karena ia ingin meminjam kemampuannya dalam mengumpulkan informasi. Sehingga Diana yang merasa sangat senang pun langsung mengiyakannya. Videonya pun diakhiri dengan kemudian, sekembalinya dari dunia lain, Hanstu pun meminta Soran untuk memeriksa lokasi penjualan alat sihirnya. Hingga Soran yang baru melihat alat-alat sihirnya pun terbelalak bertanya, dari manakah Hanstu mendapatkan banyak barang sebagus ini?